Bab pertama, pendahuluan. Algoritma greedy banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah di dunia. Algoritma ini dapat menyelesaikan berbagai masalah walau hasil didapatkan bukan merupakan solusi yang paling optimal. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini dapat digunakan untuk membentuk korpus pada pengenalan suara, termasuk pengenalan suara Al-Quran. Strategi pembuatan korpus yang memenuhi phonetically balanced enriched corpus sudah pernah digunakan untuk data pembelajaran pada sistem automatic speech recognition. Jumlah data latih yang besar diperlukan untuk mengembangkan model akustik yang dapat mencakup semua fonem dengan jumlah yang cukup. Data latih korpus yang kaya dan seimbang secara fonetik ini lebih optimal dibandingkan korpus yang dibangun tidak seimbang fonetiknya dengan Verdet. Pada makalah ini akan dibahas pembukaan korpus pengenalan suara Al-Quran dengan algoritma greedy. Algoritma greedy ini digunakan memilih ayat-ayat Al-Quran yang akan dimasukkan ke dalam korpus tersebut. Ayat-ayat yang akan dipilih dimasukkan ke korpus adalah ayat yang secara fonetik dapat menyelesaikan fonem-fonem dan jumlahnya pada Al-Quran. Hasil yang diharapkan dari pembangunan korpus yaitu data latih untuk pengenalan suara Al-Quran yang fonetiknya seimbang dengan seluruh data pada Al-Quran, namun minimal sehingga dapat menjadi data latih yang optimal baik dari segi waktu pemrosesan maupun keterwakilan datanya. Algoritma greedy merupakan algoritma yang populer digunakan dalam pemecahan suatu masalah karena algoritma ini pasti akan menemukan solusi walaupun solusi yang didapatkan bukan merupakan solusi yang paling optimal untuk permasalahan tersebut. Ada dua macam permasalahan optimasi, yaitu yang pertama adalah permasalahan maksimasi, yaitu bagaimana mendapatkan nilai besar-besarnya. Contoh pada permasalahan integer knapsack 1:0 yang merupakan persoalan maksimasi dengan tujuan memperoleh untung sebesar-besarnya dari barang yang diambil. Yang kedua yaitu permasalahan minimasi, misalnya pada traveling salesperson problem, bagaimana mencapai setiap titik dengan cost yang minimum. Secara umum prinsip dari algoritma ini yaitu take why you can get Algoritma ini membentuk solusi secara langkah per langkah dengan mengambil pilihan yang saat itu dirasa paling optimal dengan harapan dari setiap langkah yang diambil tersebut akan membentuk solusi yang paling optimal. Elemen-elemen pada algoritma greedy yaitu yang pertama himpunan kandidat C, himpunan yang berisi elemen-elemen pembentuk solusi. Contoh pada permasalahan integer knapsack, himpunan kandidatnya adalah himpunan barang yang akan diambil. Setiap langkah yang diambil satu buah kandidat dari himpunan tersebut. Yang kedua, himpunan solusi S, himpunan yang berisi kandidat-kandidat yang terpilih dari solusi persoalan. Kandidat ini berasal dari himpunan kandidat yang dipilih dari setiap langkah. 3. Fungsi seleksi. Fungsi seleksi yaitu dinyatakan dengan predikat seleksi, yaitu fungsi untuk memilih kandidat-kandidat pada himpunan kandidat yang paling memungkinkan untuk mencapai solusi paling optimal. Kandidat yang dipilih pada suatu langkah tidak pernah dipertimbangkan lagi pada pilihan selanjutnya. Fungsi seleksi ini merupakan kandidat yang memiliki nilai terkecil atau terbesar tergantung persoalan. Yang keempat, fungsi kelayakan. Fungsi ini bisa dinyatakan dengan predikat layak yang memeriksa apakah kandidat yang dipilih dapat memberikan solusi yang layak, yaitu kandidat yang dipilih tidak melanggar batas-batas yang ada. Contoh pada permasalahan integer knapsack, fungsi kelayakan pemeriksaan apakah dari kandidat-kandidat yang dipilih tersebut melebihi batas berat yang diperoleh untuk diambil. 5. Fungsi objektif. Fungsi ini memaksimumkan dan meminimumkan nilai solusi. Misalnya, pada integer knapsack fungsi objektif yaitu fungsi yang memaksimumkan keuntungan. Ya, berikut adalah dari pseudocode dari algoritma greedy. Ini gambar di bawah ini. Minimally balanced corpus. Minimally balanced corpus yaitu korpus yang seimbang dan lengkap namun dibangun dengan paling minimal. Minimal ini maksudnya adalah korpus yang dibangun telah mewakili semua kata yang penting yang perlu dimasukkan dalam
latih namun tidak berlebihan dan seimbang. Jumlah pemunculannya dengan target sebenarnya. Salah satunya cara adalah dengan memilih kata berdasarkan fonem sehingga terbentuk korpus yang kaya dan seimbang secara fonetik atau phonetically rich and balanced corpora. Phonetically balanced untuk materi pengenalan suara dipilih berdasarkan frekuensi kemunculan dalam bahasa umum. Contoh penggunaan dari kalimat yang phonetically balanced dapat digunakan untuk speks audiometri dan untuk menguji karakteristik dari kanal komunikasi atau sistem alamat publik. Distribusi frekuensi fonem yang beragam dapat didapatkan dengan menggunakan kalimat yang kaya secara fonetik. Oleh karena itu, dalam pembentukan korpus ini dapat digunakan algoritma greedy. Jika kita membentuk kalimat-kalimat dengan setiap fonem muncul minimal sekali oleh diri sendiri, tentu saja akan sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Khususnya untuk Al-Quran, tentu saja tidak bisa sembarangan untuk membentuk kalimat, karena bisa menimbulkan arti yang berbeda. Oleh karena itu, sebagai alternatif, yaitu dengan mencari aset yang sesuai dari korpus teks yang cukup besar. Pada Al-Quran, kita dapat mengambil satu Al-Quran sebagai sumber untuk dibentuk korpus yang seimbang dan kaya secara fonetik tanpa semua ayat harus diambil. Algoritma greedy dapat digunakan untuk memperoleh jumlah minimum dan kumpulan ayat yang mengandung semua fonem. Berikut langkah-langkah untuk mengambil dataset yang dapat digunakan. 1. Menggunakan graphem to phoneme convert untuk mencari fonem dibanding untuk mencari karakter. 2. Memilih kalimat dalam korpus dengan jumlah fonem terbesar, tidak menghitung fonem yang terulang di kalimat yang sama. 3. Memilih kalimat selanjutnya sebagai satu dengan jumlah fonem terbesar yang belum pernah ditemui. Prosedur ini berhenti saat seluruh fonem ditemukan. Untuk mendapat banyak kemunculan dari fonem, maka prosedur di atas dapat diulangi beberapa kali dengan sisa kalimat pada korpus. Yang C. Fonem pada Al-Quran. Berikut transkripsi fonetik berdasarkan pada skema yang ditemukan pada Arabic Through the Quran oleh Alan Jones, Islamic Text Society 2080. Dan ini gambar contohnya seperti ini. Dan ini gambar kedua, contoh keduanya seperti ini. Dan berikut contoh penerjemah fonetik dari surat Al-Baqarah ayat 1-7. Dan ini selanjutnya pembentukan korpus. A. Rancangan algoritma greedy untuk membentuk korpus dari Al-Quran secara phonetically balanced and rich, maka menggunakan algoritma greedy sebagai berikut. Yang pertama, transliterasi ayat menjadi fonetik dengan Java API sama dengan Bookwalter Transliteration. Yang kedua, inisialisasi himpunan solusi dengan himpunan kosong. Dan yang ketiga, pilih ayat dengan fonem terkaya. Dan yang keempat, lanjut ke ayat berikutnya dengan mempertimbangkan jumlah fonem. B. Transkripsi fonetik dengan Java IP fakta sama dengan Bookwalter Transliteration. Untuk mempermudah transkripsi fonetik, maka gunakan Bookwalter Transliteration. Berikut tabel transkripsi dengan menggunakan Bookwalter Transliteration. Dan ini gambarnya seperti ini, contohnya Bookwalter ini. Kesimpulan, proses pembentukan korpus dengan Totality Balance and Rich dapat membuat proses pembelajaran menjadi optimal dengan hanya mempertimbangkan kemunculan fonem dan jumlahnya. Algoritma greedy cocok untuk memandu permasalahan ini. Yang dicari adalah
persoalan optimasi pembentukan korpus secara fonetik